Oke, sebelum mulai gue mau maaf dulu kalau misalnya suara gue itu agak aneh atau sebagainya. Karena saat ini itu gue tuh lagi sariawan, jadi sorry aja kalau suaranya aneh. Dan kalau misalnya di belakang nih nanti ada suara kayak jangkrik atau sebagainya juga gue minta maaf. Karena di tempat gue saat ini itu lagi musimnya hujan, jadi ya lebih kerasa suara mereka gitu. Jadi ya sorry ya terlebih dahulu. Dan kalau gitu mari kita mulai. Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelihatan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa gue akan melanjutkan pembahasan gue sebelumnya. Tapi sebelum gue mulai, bagi yang belum nonton video gue sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu supaya kalian tuh gak ketinggalan informasi yang ada. Kalau sudah, tanpa berbasa-basi aja, mari kita langsung jalan menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Jelas balik dari video sebelumnya, Tepung memberitahu informasi yang telah dapatkan mengenai Pulau Iblis ke Ilse, Linse, dan Yae, termasuk juga informasi yang terbaru. Di informasi terbaru ini terungkap bahwa ternyata penduduk yang tinggal di sana itu tuh tidak semuanya tinggal di dalam barir. Ada sebagian kecil penduduk yang tinggal di luar barir karena sempitnya area barir. Lalu selain manusia, di sana juga terdapat ras iblis dan demi-human yang hidup berdampingan dan tidak saling mendiskriminasi satu sama lain. Dan di dalam informasi ini juga ada teori Profesor Regina Babylon, yang di sini teorinya itu juga terdapat teori evolusi dari binatang sihir, yang bermula dari binatang biasa berubah menjadi ke binatang sihir, lalu berubah lagi ke behemoth, dan yang terakhir itu ke mutan. Kemudian di informasi terbaru ini juga terungkap bahwa alasan kenapa di pulau itu terdapat banyak behemoth, ternyata itu karena barir yang terpasang di sana telah menghalangi elemen sihir yang ada di udara, sehingga membuat pulau itu menjadi tempat elemen sihir, tempat yang padat dengan elemen sihir, dan dapat membuat binatang sihir itu menjadi behemoth. Jadi agar para behemoth di sana itu menurun, barir yang terpasang di sana itu harus dihilangkan. Cuman saya itu nggak tahu cara untuk memberitahukan hal ini ke penduduk di sana. Tapi sebelum memikirkan hal ini, kita sekarang itu harus melakukan pertemuan antara negara untuk membahas Pulau Iblis ini dan meminta izin ke mereka untuk berdagang gitu. Tapi sampai saat ini pihak Paluf itu masih belum memberikan jawaban mereka atas keikutsertaan mereka. Namun jika mereka itu tetap memutuskan untuk diam, tetap akan melanjutkan pertemuan ini tanpa persetujuan dari Paluf. Lalu di tengah-tengah pembicaraan ini, tiba-tiba datanglah Lapis yang membawakan kabar buruk mengenai penyerangan Sandora ke hutan besar. Mereka menyerang dengan tujuan untuk menjadikan orang-orang di hutan besar sebagai budak mereka. Dengan berita ini, saya pun jadi yakin kalau mereka itu telah berhasil membuat masal kalung budak. Makanya mereka itu membutuhkan budak yang lebih. Dan mereka pun memutuskan untuk mengambilnya di hutan besar secara paksa. Kemudian saya pun mendapatkan ide untuk menyusup ke sana dengan menyamar menjadi pengirim surat untuk bernegosiasi dengan Sandora. Saya ingin mengetahui tentang Sandora, maka dari itu saya itu melakukan penyamaran ini sekaligus untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan mengenai tindakan mereka dalam menjalankan bisnis perbudakan ini. Di dalam hati saya itu masih kayak ragu gitu, apakah ini benar Raja Sandora itu yang melakukan hal ini, atau ada seseorang yang melakukan hal ini dan memaksa si raja. Jadi saya itu ingin memastikan hal itu. Namun apapun jawabannya, tetap tidak akan ada niatan untuk memaafkan mereka atas perbuatan mereka selama ini. Dan kita pun melanjutkan pembahasan kita itu. Saat ini, saya bersama dengan Lens dan 4 kesatria lainnya sudah sampai di Kyurei, ibu kota kerajaan Sandora. Sebenarnya Toya itu ingin pergi seperti yang sudah dijelaskan atau direncanakan gitu oleh Toya sebelumnya. Tapi setelah Toya itu memberitahukan rencananya ini ke Kosaka, dia pun minta ke Toya agar setidaknya Toya itu harus membawa pendamping gitu. Awalnya Kosaka menyarankan Toya untuk mengajak Nicola. Tapi akan jadi aneh jika seorang yang jabatannya itu wakil komandan seperti Nicola itu mengawal seorang utusan. Bisa-bisa pihak Sandora itu nanti akan curiga gitu. Jadi maka dari itu kepilihlah Lens dan 4 kesatria lainnya yang menjadi pengawal Toya saat ini. Sebenarnya Toya juga ingin pergi menggunakan fly gitu. Tapi karena Toya sekarang itu sedang menyamar menjadi utusan Brunhild, jadi Toya pun memutuskan pergi ke sana menggunakan transportasi biasa ke Kyurei. Transportasi itu adalah kereta kuda yang telah dimodifikasi oleh Rosetta agar dapat menyerap guncangan. Tapi tidak semuanya menaiki kereta kuda. Yang menaiki kereta kuda itu hanya Toya dan Lens saja. Sedangkan 4 kesatria lainnya itu tuh mereka itu menaiki kuda mereka masing-masing mengikuti Toya dan Lens dari belakang gitu atau dari samping. Kita bersama dengan pengawalnya pun berangkat dari Brunhild keluar ibu kota Kyurei, Sandora menggunakan gate. Lalu sebelumnya saat Pam itu memberikan surat protes mereka ke Toya sebelum berangkat, Pam itu terlihat sangat marah gitu. Seakan-akan dia tuh ingin mengatakan ke Toya kalau dia itu tidak peduli apapun hasilnya nanti. Yang penting dia itu harus berhasil memukul Raja Sandora untuk dia. Selain itu Pam juga sebenarnya ingin ikut sama Toya. Cuman dia tuh nggak bisa karena posisinya itu saat ini ya sebagai pimpinan suku. Dan sikatnya ataupun sampai di Kyurei, ibu kota Sandora. Seperti yang sudah dijelaskan, sampainya di sana melalui jendela kereta kuda,
Theo menyadari bahwa mereka itu telah ketinggalan zaman gitu dalam infrastruktur. Terdapat banyak sekali dinding-dinding yang kusam, atap rumah yang hancur-hancur di mana-mana, dan rumah-rumah di sana itu terbuat dari kayu yang terlihat seperti gubuk. Dan ini tuh juga tercampur dengan rumah-rumah yang terbuat dari bata merah. Melihat tempat ini, Theo pun jadi akhirnya paham kalau tempat ini tuh adalah wilayah pemukiman kumuh di Kyurei, atau lebih tepatnya tempat-tempat orang-orang itu dengan kelas bawah tinggal. Raut wajah orang-orang di sana bahkan tidak terlihat bahagia sekali. Namun, Theo itu tidak heran dengan hal ini. Apalagi setelah melihat kondisi hidup mereka yang kekurangan itu. Selain itu, Theo dan Lens itu juga melihat ternyata penduduk kelas bawah itu memiliki budak juga. Jumlah mereka pun sangat banyak. Bahkan Theo dapat melihat kehadiran mereka di seluruh penjuru kota. Mereka semua itu kebanyakan adalah budak petarung yang hanya diberikan makan jika ada sebuah pertarungan atau hal-hal buruk ke rumah atau toko-toko mereka. Jadi kalau si pemilik budak ini aman-aman saja, maka mereka itu tidak akan mendapatkan makanan. Dan di antara mereka itu ada banyak sekali demi-human yang menjadi budak. Saya pun berkesimpulan kalau mereka itu adalah orang-orang yang diculik oleh Sandora untuk dijadikan budak petarung. Lalu penampilan mereka semua itu sangatlah memprihatinkan. Pakaian yang mereka kenakan itu pada lusuh dan koyak. Kemudian kaki dan tangannya itu kurus dan kering. Ya intinya mereka itu benar-benar hanya dianggap sebagai perisai oleh orang-orang Kyurei. Lalu Theo pun teringat untuk memberitahukan Lens agar dia itu tidak memanggilnya sebagai yang mulia, agar penyamaran mereka ini tidak terbongkar oleh orang-orang Sandora. Dengan nada panik, Lens pun bertanya ke Toya, dia itu harus memanggil apa ke Toya. Theo pun berpikir sejenak, dan Theo pun kepikiran untuk menggoda Lens dengan memakai nama bapaknya Mika, yaitu Doran. Lens yang tahu kalau dia itu sedang digoda oleh Toya, dia pun langsung mengatakan ke Toya kalau dia itu nggak ada hubungan apapun dengan Mika. Namun walaupun dia bilang seperti itu, wajahnya itu malah memerah gitu. Dan reaksinya ini Theo pun langsung senyum-senyum gitu. Theo sudah tahu kalau Lens itu naksir ke Mika. Bahkan Theo itu sudah memastikannya ke Karen-san. Jadi mau sengeles apapun dia, kalau Dewi Cinta sudah bilang iya, ya iya jawabannya. Setelah sudah puas menggoda Lens, Theo pun memutuskan untuk berhenti menggodanya. Dan Theo pun memutuskan untuk mengganti namanya menjadi nama samaran yaitu Robin Lockley. Nama ini Theo ambil dari nama Robin Hood. Alasan Theo kepikiran nama ini karena baju yang Theo kenakan itu sekarang yang berwarna hijau yang mirip seperti Robin Hood kenakan. Dan di negosiasi kali ini Theo tidak menyembunyikan penampilannya seperti biasanya menggunakan miritsnya. Tapi Theo hanya mengganti namanya saja seperti tadi. Dan juga Theo itu sedikit merubah model rambutnya, warna rambutnya dan warna matanya saja. Sisanya itu nggak diubah sama sekali sama Toya. Singkat cerita, Theo dan rombongannya pun sampai di gerbang menuju ke pemukiman kelas atas. Pasukan penjaga yang menggunakan armor kulit pun menghalangi dan memberhentikan rombongan Toya. Prajurit itu pun bilang ke Toya kalau hanya orang yang memiliki izin saja yang diperbolehkan untuk masuk. Lalu dia pun menanyakan nama dan dari mana Toya itu berasal. Toya pun menjelaskan ke dia kalau Toya itu berasal dari Brunhild. Dan Toya juga memberitahunya kalau Toya itu sudah memberitahukan pihak Sandora atas kedatangan Toya sekarang. Dengan nada yang angkuh dan terkesan kesal, dia meminta Toya untuk menunggu sejenak. Dia ingin memastikannya terlebih dahulu pada atasannya. Melihat sikapnya itu, Lens pun jadi kesal. Lens bertanya-tanya perhatian apa yang mereka terima gitu, hingga mereka itu memiliki sikap yang seperti itu terhadap perwakilan suatu negara seperti Toya. Jawab pertanyaan Lens itu, Theo pun menjelaskan kalau Sandora itu adalah negara yang tidak memiliki hubungan dengan negara lain. Jadi menurut Toya wajar kalau sifat mereka itu seperti ini. Karena mereka itu tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Tapi bukan berarti Toya itu memaafkan perbuatan mereka ini. Toya juga merasa marah gitu atas perilaku mereka itu. Lalu setelah menunggu beberapa saat, Toya dan rombongannya pun akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Namun sama seperti sebelumnya, penjaga itu tetap tidak menghormati Toya. Dia benar-benar meremehkan Toya. Toya memang memaklumi keadaan Sandora yang tidak pernah berhubungan dengan negara lain. Apalagi setelah melihat secara geografis, daerah Sandora itu benar-benar terisolasi. Jadi tidak ada negara yang mau berhubungan atau menginvasi mereka. Tapi Toya benar-benar gak habis pikir dengan sikap mereka itu yang sombong banget. Toya dan rombongannya pun lalu masuk ke wilayah pemukiman kelas atas. Dan sampainya di dalam, Toya dan Lens pun benar-benar dibuat terkejut gitu melihat perubahan yang sangat jauh berbeda dari daerah sebelumnya. Jalan di sana terbuat dari batu yang bagus, jajaran rumahnya itu terbuat dari batu bata putih, dan penduduk di daerah itu berpenampilan mewah. Budak yang mereka miliki pun juga berbeda. Mereka tidak menggunakan baju lusuh, namun yang tidak berbeda dari mereka itu adalah ekspresi mereka yang terlihat tidak bahagia. Dan di ujung jalan, Theo melihat istana besar yang terbuat dari batu di atas lereng. Istana itu berbentuk kotak dan memiliki menara di setiap sisinya, yang membuat istana itu memiliki kesan kemuliaan.
dan menduga kalau istana itu dibuat oleh para budak. Kemudian ketika Toya dan rombongannya itu sampai di gerbang istana, Toya dan rombongannya pun langsung diperbolehkan masuk. Berbeda seperti sebelumnya. Walaupun tatapan mereka itu tetap masih sama ke Toya yang gak menghormati sama sekali. Setelah Toya turun dari kereta, Toya dan rombongannya pun dipandu oleh seseorang berjubah dengan ekspresi yang tidak senang. Dan sebelum sampai di ruangan pertemuan, Toya dan rombongannya dilucuti dulu persenjataannya. Kecuali belati yang Toya dan rombongannya itu bawa. Sisanya itu dilucuti semua. Setelah sampai di dalam ruangan pertemuan, Toya dan rombongannya pun dipaksa untuk berlutut. Di dalam ruangan itu terdapat ketua pelayan, beberapa jenderal Sandora, lengkap dengan budak petarung mereka, Perdana Menteri, dan sang Raja Sandora yang duduk di atas singgasananya. Karena jumlah mereka itu yang terlalu banyak, mereka itu terlihat sangat percaya diri sekali gitu. Kemudian lelaki botak berjubah merah dan hitam yang adalah Perdana Menteri Sandora, dia pun mulai datang ke Toya dan mulai mengonfirmasi alasan kedatangan Toya itu ke Sandora. Tapi dengan nada bicara yang terkesan sarkas gitu ke Toya dan kesal gitu. Lalu untuk sang Raja Sandora itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia saat ini tuh duduk di singgasananya yang berkilau, tepat di depannya Toya dan rombongannya. Sang Raja Sandora ini memiliki badan yang gemuk, merokok, dan memiliki mata yang ngantuk. Sekilas, Toya itu mendeskripsikan sang raja ini sebagai seorang orc, si monster babi itu. Dia juga mengenakan mahkota emas di kepalanya, dan namanya itu adalah Abdul Jafar Sandora ketiga. Tak peduli dari manapun Toya melihat Raja Abdul ini, Toya tidak melihat sedikit pun dia itu sebagai pimpinan yang bijak. Bahkan singgasana yang didudukinya itu didekorasi dengan armor yang megah. Pelindung kepala armor itu dipegang olehnya dan terdapat sebuah pedang yang dihiasi oleh banyak sekali perhiasan di armor itu. Yang jadi pertanyaan Toya di sini adalah bagaimana dia itu menggunakan armor itu dengan tubuh yang gendutnya, yang layaknya seperti orc itu. Kemudian di samping Raja Abdul itu terdapat seorang budak perempuan yang memakai baju tipis. Sampai-sampai bajunya itu terlihat hampir setengah telanjang. Dan dia itu saat ini sedang berlutut sambil memegang asbak Raja Abdul. Toya pun lalu memperkenalkan dirinya sebagai Robin Locklear dan membacakan isi surat dari PAM atau Hutan Besar yang berisikan permintaan pelepasan anggota-anggota suku Hutan Besar yang ditangkap oleh mereka sesegera mungkin. Namun sebelum Toya itu menyelesaikan perkataannya, si Raja Abdul ini langsung menolak permintaan itu. Bahkan dia itu menolaknya tanpa menoleh ke arah Toya. Dia menolak sambil asik menyuruh budak perempuannya yang ada di sampingnya itu untuk menyalakan rokoknya lagi. Yang tak lama kemudian dia menggosok-gosokkan wajahnya itu ke budak perempuan itu dengan cara yang menjijikkan. Setelah itu dia pun menegaskan ke Toya kalau dialah yang merencanakan penyerangan itu untuk mendapatkan budak. Dia bahkan tanpa rasa bersalah bilang kalau perbuatannya itu nggak salah. Dia juga meminta ke Toya sebagai perwakilan negara kecil Brunhild untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Setelah mendengar itu Toya pun jadi yakin kalau ini memang sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang raja itu sendiri. Lalu Toya pun bertanya apakah Sandora itu berniat untuk memulai perang dengan penduduk Hutan Besar. Dengan nada yang mengejek, Raja Abdul ini pun membalas kalau penduduk Hutan Besar itu mustahil akan mengajukan perang kepada mereka. Dia menghina suku-suku di Hutan Besar sebagai suku-suku kecil yang gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pasukan binatang sihir mereka. Lalu Toya pun bertanya lagi, apakah Sandora itu berniat menyerang Brunhild karena suku Raja Pohon memiliki hubungan dengan Brunhild. Setelah mendengar ancaman dari Toya itu, alis Raja Abdul pun mulai mengkerut, seakan itu dia itu kesal. Dia pun langsung menghadap ke arah Toya dan membalas ancaman Toya dengan ancaman lainnya. Yang di sini intinya itu dia tuh nggak peduli dengan rumor prajurit raksasanya Toya yang dimiliki oleh Brunhild. Dia sangat percaya diri kalau dia itu memiliki assassin handal yang bisa membunuh Toya atau Raja Brunhild kapanpun dia mau. Jadi dia itu nggak peduli lah, lu punya prajurit raksasa kayak atau apa kayak, yang penting rajamu itu kacang lah gitu. Mungkin kayak gitulah pikirnya. Orang-orang di sekitar pun juga pada mulai tertawa gitu, yang menandakan kalau mereka itu sangat percaya diri. Melihat itu, Toya hanya bisa menyebut kalau mereka itu semua sebagai orang-orang bodoh. Dan Toya pun juga akhirnya sadar kalau mereka itu memang sejak awal gak ada niatan baik ke Toya. Mereka sudah menganggap Toya itu sebagai musuh sejak awal Toya itu datang ke Sandora. Toya gak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri mereka itu. Ini terlihat seolah-olah mereka itu sama sekali gak tahu apapun gitu yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dia gak tahu berita lah gitu. Kemudian si Raja Abdul itu pun menjetikkan jarinya, dan para budak petarung yang ada di ruangan itu pun mulai menarik pedang mereka masing-masing. Dia pun bertanya, apa maksud semua ini? Si Raja Abdul itu pun menjawab, kalau sampai saat ini setelah kota asal itu hancur, si Raja Abdul ini ternyata sudah mengumpulkan atau menculik orang-orang dari berbagai negara untuk dijadikan budak, menggantikan budak-budak yang
mati di kota asal itu. Jadi dia pun juga ingin menjadikan Toya dan rombongannya itu sebagai budaknya untuk menggantikan budak-budaknya yang di kota asal itu. Toya mendengar ini pun sangat terheran gitu. Sampai-sampai Toya itu sudah kehabisan kata gitu untuk mereka yang bodoh ini. Toya bahkan sampai merasa bodoh sendiri karena sebelumnya Toya itu mengharapkan kalau si Raja Abdul ini dikendalikan gitu oleh seseorang. Toya awalnya hanya berniat datang untuk menggali informasi tentang Sandora. Tapi setelah melihat kebodohan mereka, Toya pun udah malas gitu untuk berakting lagi. Toya pun mulai tertawa gitu, menertawakan orang-orang bodoh yang ada di ruangan itu. Yang kemudian Toya pun mengeluarkan singgasananya yang tidak kalah megah dari yang diduduki oleh si Raja Abdul. Lalu Toya pun duduk di singgasana itu dan meluruskan kakinya sambil melihat ke Raja Abdul. Setelah itu Toya pun menyilangkan kakinya dan menaruh tangannya di sandaran tangan singgasananya. Lalu Toya menghina-hina mereka dengan menyebut mereka sebagai orang bodoh. Setelah itu Toya pun menyuruh rombongannya itu untuk berhenti berakting lagi. Karena ya udah gak ada alasan lagi untuk berakting di depan orang bodoh. Si Raja Abdul itu pun marah melihat tingkah lakunya Toya yang seenak jidat. Dia berdiri dan melototi Toya sambil bertanya ke Toya, apa Toya itu gak tahu posisinya seperti apa sekarang. Melihat responnya itu, Toya pun malah senang gitu. Toya membalas kalau Toya itu tahu betul posisinya atau situasinya sekarang. Lalu Toya memaki-maki mereka dan menyebut mereka sebagai kata dalam tempurung. Raja Abdul yang kesal pun langsung menyuruh budak petarungnya itu untuk membunuh Toya. Namun para budak itu tidak bisa mendekati Toya dan rombongannya. Karena serangan mereka itu terhalang oleh bari tak terlihat yang sudah Toya pasang 2 meter di sekelilingnya. Sadar kalau Toya itu bukan orang biasa, Raja Abdul pun menanyakan identitas Toya sebenarnya. Toya pun akhirnya menonaktifkan miritsnya dan mengembalikan warna mata dan rambutnya menjadi seperti semula. Lalu Toya pun memberitahunya kalau Toya itu adalah sang raja penguasa Brunhilde itu sendiri. Orang yang katanya itu tuh bisa dibunuh kapan saja olehnya. Raja Abdul yang mendengar itu pun sangat terkejut, mengetahui kalau Toya itu adalah Raja Brunhilde itu sendiri. Dia pun menanyakan kenapa seorang raja mau datang ke tempat yang sejauh ini. Toya pun menjawab kalau Toya itu adalah mantan adventur, jadi wajar kalau Toya itu suka berpergian ke tempat yang jauh. Kemudian Toya pun menyarankan Raja Abdul untuk sering berpergian agar tidak gemuk gitu. Jadi singkatnya Toya itu sarkas dia agar dia itu olahraga biar gak gemuk gitu. Si Raja Abdul itu pun tersinggung dan makin kesal gitu ke Toya. Sedangkan para budak lainnya, dia itu langsung ketakutan setelah mengetahui identitas Toya. Yang ini menandakan kalau budak-budaknya itu jauh lebih pintar daripada majikannya sendiri. Lalu Raja Abdul pun lagi-lagi menyuruh budak petarungnya dan jenderalnya untuk membunuh Toya. Tapi karena sebelumnya itu serangan mereka itu tidak berefek apapun ke Toya, mereka pun beralih ke serangan sihir dengan menembakkan panah api. Akan tapi dengan mudahnya tentu berhasil membalikkan serangan mereka menggunakan sihir reflection. 3 panah api yang mengarah ke Toya pun terpental dan menyerang balik ke para penyihir dan para pelayan, lalu menghempaskan mereka. Setelah diserang seperti itu, Toya pun bertanya apakah Toya itu bisa menganggap ini itu sebagai pernyataan perang. Sebab Toya sudah mengungkapkan identitasnya sebagai raja, namun masih tetap diserang gitu oleh mereka. Tapi Raja Abdul masih kekeh. Dia membalas kalau dia itu ingin membunuh Toya untuk menutupi semua ini. Toya pun sekali lagi menanyakan hal yang sama. Apakah kau mau memulai perang? Namun tetap saja Raja Abdul ini masih percaya diri bahwa pasukannya itu dan budak-budaknya itu bisa mengalahkan Toya. Jadi dia nggak usah peduli akan ada perang karena ya yang ngasih informasi akan mati gitu. Jadi dia bisa menutup-nutupinya. Dan alasan lainnya karena dia itu bisa menyuruh budak-budaknya itu untuk bertarung sampai mati, sedangkan Toya itu enggak gitu. Bahkan karena saking percaya dirinya, dia itu malah memperingati Toya balik gitu, untuk tidak menjadikan mereka itu sebagai musuhnya Toya. Mendengar itu, Toya pun membalas kalau Toya atau Brunhilde itu nggak ada niatan untuk menjadikan Sandora itu sebagai musuh. Karena Brunhilde sendiri nggak perlu sampai menganggap Sandora itu sebagai musuh. Mendengar provokasi dari Toya, Raja Abdul pun mulai memelototi Toya. Lalu Toya pun menaikkan tangannya ke arah Raja Abdul. Kemudian tepat di matanya, Toya pun mengaktifkan sihir Apor untuk mengambil kalung budak perempuan sebelumnya yang saat ini itu sedang bersembunyi di balik armor. Setelah mengetahui kalau kalung budak yang ada di lehernya itu telah hilang, budak perempuan itu pun langsung terkejut. Begitu juga dengan Raja Abdul. Kemudian sambil memutar-mutar kalung budak yang berhasil Toya ambil itu, Toya pun menjelaskan ke semuanya mengenai kalung budak. Yang singkatnya menurut penjelasan dari Toya, ternyata di setiap kalung budak yang ada, itu tuh semua itu telah ditanam oleh gelombang sihir yang diwariskan secara turun-temurun oleh raja-raja Sandora. Dengan gelombang ini, sang raja itu bisa mengendalikan semua budak yang ada yang memakai kalung budak itu. Hal ini dilakukan agar penerus raja itu tuh bisa mengatur para budak dari raja sebelumnya. Dan dengan cara ini juga,
Jika semisalkan ada seseorang yang memiliki banyak budak dan mereka itu ingin melakukan revolusi, mereka itu tidak bisa melakukan hal itu. Karena kalau kalung budak ini akan lebih mematuhi sang raja ketimbang sang pemilik budak. Jadi bisa dibilang kekuatan rahasia keluarga kerajaan Sandora itu ada dua, yaitu artefak yang bisa memberikan perintah kepada budak dan gelombang sihir keluarga kerajaan yang bisa mengendalikan seluruh budak yang ada. Yang intinya pemilik budak yang ada di seluruh Sandora atau seluruh dunia itu tuh adalah Raja Abdul. Raja Abdul yang mendengar penjelasan Toya ini pun membenarkannya. Dia dengan sombongnya mengatakan kalau dia itu bisa mengendalikan semua budak untuk menyerang Toya. Jadi dia menyuruh Toya untuk menyerah saja. Kemampuan ini sangat mengerikan bahkan bagi Toya sendiri. Apalagi kalau kalung budak ini berhasil diproduksi secara massal oleh si Abdul ini. Jika itu terjadi, maka tak perlu diragukan lagi. Setelah benda itu nantinya itu sudah tersebar ke seluruh dunia atau negeri, orang-orang itu pasti akan memperbudak orang lain setiap harinya. Dan itu secara tidak langsung akan membuat Raja Abdul mendapatkan banyak sekali budak baru. Yang pada akhirnya dia itu akan menciptakan kerajaan budak secara global yang tanpa ada yang menyadarinya. Namun tentu Toya tidak akan membiarkan hal ini sampai terjadi. Toya berencana akan mengambil alih otoritas Raja Abdul sebagai pemilik budak. Raja Abdul yang mendengar rencana Toya ini pun jadi sangat kebingungan gitu. Samping itu sambil membiarkan Raja Abdul ini kebingungan, Toya pun menargetkan semua budak yang ada di ibu kota Sandora menggunakan HP-nya. Jumlah budak yang ada itu sangatlah banyak. Sampai-sampai Toya itu membutuhkan beberapa menit untuk menandai mereka semua. Setelah semuanya sudah ditandai oleh Toya pun mulai langsung mengaktifkan sihirnya yang bernama Cracking. Dan sayang sekali chapternya itu berakhir di sini. Dan dengan kata lain, video ini harus gua akhiri dulu. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and... Okay, 3, 2, 1 1.好き好き